wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar TV Al-Wasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita termasuk di antara umat yang memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, sesungguhnya itu pertanda bagi kita adalah ujian dan cobaan. Apakah kita mampu memaknai harta itu sebagai milik kita secara mutlak, ataukah selain diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mampu memaknainya sebagai titipan untuk kemudian kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta terkadang bisa menjadi musibah buat kita, namun di sisi lain bisa juga menjadi berkat. Saat iman berbicara tentang harta, maka harta itu akan mendatangkan kebaikan. Maka oleh karena itu Nabi pernah bersabda, la yadurrul ghina fi yadil mu'min. Kekayaan tidak akan membawa kecelakaan bagi orang yang beriman. Maka iman amat sangat penting untuk memaknai harta. Beruntunglah kita yang diamanahi Allah berupa harta, karena lewat tangan kita Allah ingin mengamanahkan harta itu untuk kita bagi kepada orang lain. Bisa saja Allah langsung menyerahkan itu kepada fakir dan miskin. Andai Allah berkehendak demikian, lalu kita akan kehilangan ladang amal. Maka oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita dalam firman-Nya yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah ayat 10. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Wa anfiqu, kata Allah, dan infakkanlah dan berbagilah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepada kamu. Allah tidak menyuruh kita untuk menginfakkan seluruhnya, tapi Allah hanya menyuruh kita sebahagian, min yang bermakna litab'id, hanya sebahagian saja. Maka oleh karena itu orang yang mampu memaknai keimanan dalam harta itu, maka dia tidak akan jatuh pada golongan orang-orang bakhil atau orang-orang kikir, karena dia menyadari bahwa harta yang dia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi tentang kita yang memiliki harta itu. Ketika seekor ayam yang kita miliki, lalu kemudian kita ingin memakannya, maka kita harus melalui proses yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kita sembelih, lalu kemudian dibersihkan, dibuang mana yang harus dibuang, bulunya, kotorannya. Lalu kemudian yang kita makan adalah apa yang mendatangkan gizi kepada tubuh kita, dialah dagingnya. Selain itu bukan hak kita. Maka dalam seekor ayam itu ada hak makhluk-makhluk lain. Ada hak semut, ya, bulunya kita buang, lalu kemudian tulangnya untuk makanan jin makhluk lain, darahnya untuk kita curahkan, dan itu bukan hak kita.
Yang menjadi hak kita yang harus kita ambil adalah hanya daging, yang itulah akan mendatangkan kebaikan buat tubuh kita. Pun demikian dengan harta, bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain yang jika kita hantam semua, kita nikmati tanpa kita bagi, maka justru harta itu akan mendatangkan musibah, sebagaimana ayam jika kita tidak berikan hak itu kepada makhluk lain, kita makan semua, bukan menjadi gizi, tapi justru malah menjadi penyakit karena bulunya, bahkan naudzubillah kotorannya juga harus dimakan. Maka oleh karena itu ini menjadi ilustrasi bahwa kita yang diamanahi Allah harta, jangan sampai kita nikmati semua, walaupun memang secara zahir dia adalah hasil usaha dari payah kita. Kita bekerja siang dan malam, beras keringat, tapi sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan kepada kita dengan mengamanahkan harta itu, menitipkan harta itu lewat tangan kita untuk kita serahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, sahabat iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita berbagi lewat harta yang diamanahi Allah, yang dititipkan Allah kepada kita, untuk kita serahkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, sungguh dalam harta kamu, kata Allah, ada hak orang lain yang harus kita serahkan, yang harus kita bagi. Sahabat iman muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah, fadilah dan keutamaan bersedekah yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi setidaknya pada kesempatan yang mulia ini saya menyampaikan dalam kitab Al-Mawa'id Al-Muskuriyah dijelaskan bahwa sedekah itu akan memberikan setidaknya 6 keutamaan bagi orang, 7 keutamaan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sedekah itu akan melepaskan jerat dari leher kita yang akan menyeret kita ke neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna shadaqata tafukku raqabah. Anna shadaqata tafukku raqabataka, bahwa sedekah itu akan melepaskan jerat di leher. Kemudian yang kedua, innaha tabibuka, sesungguhnya sedekah itu akan menjadi dokter, karena sedekah akan menyehatkan kita, sebagaimana ilustrasi tadi. Kemudian yang ketiga, annaha sharat harisuka, bahwa sedekah itu akan menjadi penjaga kita, sebagaimana kata Nabi, hasinu amwalakum bis-shadaqah, jagalah harta kamu dengan sedekah. Ketika harta kita tahan tanpa kita bagi kepada orang lain, maka akan lahirlah orang-orang yang kelaparan di sekitar kita. Kalau sudah kelaparan, maka semua bisa terjadi, bahkan dia akan melakukan perbuatan yang di luar nalar, merampok, membunuh dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bahwa sedekah itu annaha tudfi'u ghadabar Rabb, sedekah itu bisa memadamkan marahnya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb, sedekah itu akan memadamkan marahnya Allah. Sungguh Allah marah kepada kita, mungkin dengan kejahatan kita, mungkin dengan ketidaktaatan kita kepada Allah, tapi lewat sedekah kemudian amarah itu menjadi padam. Yang kelima, annaha ulfatul lil ikhwan, bahwa sedekah itu akan menjadi pengikat antara kita dengan sahabat-sahabat kita di sekitar kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu hadiyah tahadu tahab, sedekah itu juga seperti hadiah, maka saling memberi hadiahlah kamu akan saling menyayangi. Kemudian yang keenam, annaha riqqatun fil qulub, bahwa sedekah itu akan melembutkan hati. Apa kata Nabi SAW dalam hadis, man wajada fi qalbihi qasawah falyanshari shadaqah, siapa orang yang mendapat di hatinya lagi keras, sulit menerima nasihat, sulit melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh, maka ada sesuatu penyakit di dalam hatinya sedang bersarang. Maka kata Nabi SAW, lembutkanlah hati itu dengan bersedekah. Dan yang ketujuh, annaha tazidu fil umur,
bahwa sedekah ini akan menambah umur, apakah menambah bilangannya ataukah menambah berkah daripada umur itu. Bisa saja bilangannya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian para ulama, tapi ada juga memaknai bertambahnya umur adalah keberkahan umur itu. Boleh jadi seseorang punya usia singkat, tapi karena beliau rajin sedekah, maka orang mengenangnya sekalipun dia sudah tiada, seolah-olah dia hidup sepanjang masa di sisi orang-orang yang pernah dia berikan bantuan berupa sedekah. Maka oleh karena itu, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanqusul mal shadaqah, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Oke, boleh jadi berkurang dari sisi jumlah, namun sesungguhnya tidak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah yang Allah firmankan tentang sedekah, justru Allah akan melipat gandakan, bahkan sampai batas yang Allah saja yang tahu. Sahabat iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwa Allah setiap pagi mengutus 2 malaikat ke bumi, kemudian keduanya sama-sama berdoa kepada Allah. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah pengganti pada orang-orang yang suka berinfak. Kemudian malaikat yang satu lagi justru sebaliknya, kata malaikat itu dalam doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Itulah malaikat yang setiap hari datang, setiap pagi datang ke bumi mencari orang-orang di antara yang mau berinfak dan yang tidak, yang hanya menahan hartanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق